Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. Gila lu, jangan dong. Oda. Mereka berdua nih gila One Piece. One Piece parah. Wah, enggak, jangan deh. One Piece tuh kayak contohnya gini, ini mas singkat aja ya. Kalau di Glenn, Aing tuh lagi galau, lagi seneng, baru bangun pagi, ada aja lagunya yang Selamat Pagi Dunia itu kayak mengawali hari itu enak banget dengerin lagu itu. Ya. Saat malam-malam mana berpikir tentang kehidupan kok gini-gini banget, mana dikasih lagi lagu Glenn yang sedih tak berujung atau kemanusiaan atau apapun lah lagu-lagunya yang liriknya anjing ini pas banget nih buat tidur atau lu buat lagi kerja kayak atau apa. Ada aja lagu Glenn. Jadi itu tuh dari hal yang menemani Aing itu musik pertama. Nah kedua ini tuh dari tokoh seseorang walaupun seseorang ini fiktif gitu. Itu Luffy. Aing tuh suka banget parah sama Luffy don. Wah, ngacos itu anjing dulu. Ya iya juga anjing. Bagi Aing tuh kenapa Luffy bisa seedan itu bagi Aing? Kok bisa ya ada orang yang nyiptain tokoh sekeren ini padahal dia tuh anime gitu, sekedar film anak kecil dan nyatanya yang nonton tuh orang dewasa juga udah pada punya anak yang nontonnya masih sampai sekarang. Dan Aing tuh Eiichiro Oda tuh penciptanya One Piece, penulisnya. Dan Aing tuh gak mau kalau sampai kayaknya semua fans One Piece sangat berdoa sih untuk kesehatan beliau. Iya dong, harus dong. Kayak kemarin pas zaman corona lagi kuat-kuatnya didengar si One Piece libur jadi nggak ngeluarin chapter baru apa episode barunya. Jadi kita ada mikir anjing jangan corona terus anjing kalau meninggal gimana, jadi kayak berpikir gitulah. Tiba-tiba menyangkut pautin ke situ ya. Itu parah sih. Ini bayangin Glenn aja yang bisa sehancur ini don. Apalagi nanti kalau Eiichiro Oda juga meninggal. Wah, jangan deh anjing. Tolonglah. Jadi dulu tuh katanya zaman waktu itu ada salah satu anak, Aing nggak tahu entah di mana, mungkin di Jepang ya don. Iya. Jadi anak ini tuh udah divonis beberapa lama lagi meninggal. Jadi dia punya keinginan sebelum dia meninggal dia didatengin sama Eiichiro Oda. Akhirnya Eiichiro Oda ini mendengar kabar itu, mungkin di mention atau gimana lah, Aing nggak tahu. Oda datang ke anak itu. Dia cerita intinya ntar cerita akhirnya tuh Luffy-nya gimana, One Piece-nya gimana. Dan di situ anak itu pas dilihat tuh difotoin sama orang-orang yang di luar gitu, katanya setelah Oda ngomong sama dia tuh anaknya nangis. Anjing. Jadi Aing tuh nggak tahu apakah Luffy, ini. makanya apakah Luffy-nya mati atau dia puas sebelum dia divonis meninggal, maksudnya sebelum hari dia meninggalnya dia bisa tahu dulu cerita One Piece-nya selesainya gimana. Nangisnya tuh nggak tahu nangis apa gitu, atau nangis sedih karena ada tokoh yang dia suka meninggal atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi maksudnya prank doang anaknya terus bangun lagi, ye aku gak sakit. Bangsat ngeprank doang. Aku cuma pengen tahu aja terakhirnya dibunuh sama Odanya. Dasar kurang ajar. akhirnya si Odanya sampai segitunya gitu. Ya bayangin ya. Ini menurut Aing waktu itu dalam banget sih buat hidup Aing. Walaupun sekedar anime tapi tokohnya itu bikin Aing untuk semangat hidup segala macam. Nah, balik lagi ke tahun 2020 ini, ya memang diawalinya dengan keburukan tapi yang paling utama nih buat kita bertiga, ya. Tiga pelantur punya kalian-kalian yang mau nge-subscribe dan jujur aja yang mau nungguin yang kita awalnya ngejar nih, tapi untungnya nggak nyampe setahun ya kita untuk ngejar monetize ini. Akhirnya kita bisa monetize juga. Kita nggak nyampe setahun, paling 8 bulan lah. 8 sampai 10 bulan lah, 8 sampai 9 bulanan. Dan memang orang kan targetnya 1 tahun tuh kalau bisa udah bisa gitu. Dan kita ternyata di bawah target itu. Alhamdulillah banget. Dan jujur awalnya kita juga ada views yang lumayan tuh yang kita buat sendiri di mana? Di mobil yang tentang bahas Jordan itu. Tapi itu kita udah seneng banget tuh views segitu dulu. Parah udah. Dan tiba-tiba karena emang kita terutama Aing kan emang teman kampusnya SOD kan. Dan Aing sering ngeliatin snapgramnya, isi snapgram Aing tuh mereka berdua. Akhirnya mungkin tiba-tiba awalnya tuh Darmo yang ngekontak Jos, ada waktu nggak? Aing baru dak SOD mau meeting sama 3 pelantur. Darmo tuh yang banyak dakinya, bukan tuh di tangan sini? Iya. Dakinya bagus, dakinya tuh terukir. Emang disengaja sama dia ke tukang cukur, bang ukirin daki gua. Ya, goblok beneran. Terus si Darmo masuk awalnya Aing lagi nge-live tuh don. Lagi nge-live. Kan ada gua juga di live lo. Oh iya. Terus si Darmo masuk, bilangnya di live-nya tuh, Jos, kapan ada waktu 3 pelantur gini? Jadi ya kita mah nggak muluk-muluk sih ya. Bisa dipercepat karena SOD untuk monetize juga memang sangat membantu gitu. Memang benar gitu.
awalnya kita masih beberapa lagi gitu jam tayangnya, tapi sekalinya ngeluarin video bareng SOD baru 4 hari ya atau 3 hari ya, kita langsung monetize saat itu dan udah bisa menghasilkan duit lah. Setidaknya apa yang kita lakukan tuh udah ada dolarnya gitu, udah ada masuk saldo gitulah, dan itu yang kita kejar awalnya nge-YouTube tuh kan. Iya. Dan akhirnya tercapai gitu ya. Itu termasuk ini sih pencapaian 2020 yang menurut kita tuh kayak ini bakal kita ingat nih sampai kapan iya pun. betul Iya kan? ya. Kalau dibilang makasih ya makasih banget juga SOD sih, udah ngajak, udah mau tertarik gitu. Dan kayak yang mereka bilang, mereka juga yang di podcastnya SOD itu kan ada dia bilang kalau mereka mau bikin konten ya sama yang sefrekuensi, dan tapi itu asli sih, kita nggak ada diatur-atur atau gimana biar satu frekuensi. Jadi awalnya kita ketemu buat meeting sama SOD itu di situ Aing ngenalin Idon sama Yeye ke mereka bertiga. Saat kenal pertama salaman tuh emang udah langsung tektok aja, udah langsung cocok, dan mereka udah ketawa-ketawa, udah kayak ngerti gitu, padahal belum pernah ketemu kan. Belum pernah. Pernah sama Darmo ya sebelumnya. Darmo doang dan gak ngobrol. Dan enggak, waktu di Grand Pops kan Iya pernah. nggak ngobrol tapi Iya, ya ngobrol cuman cuma- gitu-gitu Cuma doang. gitu, ya sapa-sapaan doang, dikenalin udah. Baru pas ketemu Hari sama Agan tuh langsung nyambung aja gitu. Kita bertiga tuh kayak langsung Anjing, ini lawannya nih gitu. lawan tolol nih. Dan mereka juga ternyata mereka udah channel sebesar itu masih mau bantu kita dengan tulus gitu ya. Hebat sih. Dan Iya, mereka gua salut itu sih. mereka udah kayak ayo sama-sama dari Bandung nih, kita harus sama-sama maju. Kalau orang ngomong sama-sama maju tuh harusnya sama-sama mulai dari nol gitu kan. Iya. Ini dia udah di atas sendiri, kita masih di bawah. Mereka masih bilang ayo sama-sama maju. Makanya Aing thank you pisan Agan, Thank you pisan Hari. buat- Agan, Hari, Darmo, thank you banget. Kita nggak akan pernah melupakan jasa kalian. Ya betul. Ini gua ngomong beneran tulus dari hati gua tanpa bercanda. Ya mau di gimana ya? Maksudnya tidak bisa dipungkiri. Ya ini juga jasanya mereka. Ya. Iya. Untuk secepat ini ya. Untuk secepat ini. Atau Mungkin mungkin kalau- bulan depan subscriber kami 1 juta ya. Amin. Ya. Lebih amin, kalian kan. Amin. Nanti amin. giliran kita yang kita bantu kalian. Gitu aja. Ayo kita maju bareng-bareng yuk. Ntar kita yang gitu. Nanti Kan kita aja sama-sama dari Bandung. Kita sama dari Bandung. Ayo kita maju bareng yuk. Tapi asli sih ya, jadi kalau kalian ngira, kalian ya jujur aja, menurut Aing ini kalian yang sekarang nonton ya pasti udah pasti pada tahu SOD rata-rata. Iya. Karena kita bisa monetize bisa secepat ini karena mereka juga, kalian bisa ikut subscribe. Karena menurut Aing tuh subscribe tuh sebenarnya hal yang sangat mudah untuk dilakukan, hanya tinggal ngeklik. Tapi kenapa orang banyak yang sangat gengsi untuk nge-subscribe gitu? Jatuhnya kayak following Instagram juga sih, Don. Iya. Gini, kalian mau ngelihat home kalian, isi home kalian, kalau ini Aing pribadi ya, Aing tuh pengen ngelihat yang orang yang emang Aing pengen kepoin, orang yang pengen Yang Aing menarik. tahu kehidupannya. Ya, oke lah, gak menarik juga nggak apa-apa sebenarnya, Don. Yang menarik Tapi, buat kita. ya, tapi Aing pengen tahu tentang kehidupannya, Aing follow gitu. Iya. Nah, sama mungkin kita di YouTube juga bahas subscribe itu, ya memang karena kita pengen nungguin video dia selanjutnya gitu. Dan sebenarnya itu hal yang gampang untuk mencet satu kali, tapi setelah kalian berpikir untuk mencet, yang susahnya tuh apa yang membuat orang mau untuk ngeklik itu gitu. Iya. Itu yang susahnya. Sebenarnya ngekliknya mah kan gampang, cuman apa yang ngebuat orang bisa ngeklik itu yang susahnya, dan orang bisa nungguin kayak kalian selama ini. Thank you banget nih. Gila. Sampai kayak kita jadi semangat, yang awalnya kita tuh orangnya nanti masing-masing nanti Iya. kalem we lah. Ini mah kita jadi malah kapan dong? Bahkan bukan kita lagi, teman-teman kita yang kayak Midun tuh yang kemarin ada di Manajer kita. ya manajer yang kayak kemarin ada di mana video di Kampung Gajah. Parkir, ya. Teman-teman kita bertiga itu ada juga, dan lain-lain satu komplek. Ayo dong buat lagi bagi mereka, nyemangatin teman-teman kampus kita segala macam. Yang tadinya nggak dapet semangat kayak gitu, jadi mereka pengen ngelihat kita maju juga gitu. Dan menurut Aing pencapaian 2020 yang ngebuat Aing nggak terlalu Sedih wajib banget. untuk mengutuk tahun ini Iya. adalah pencapaian 3 pelantur Pencapaian yang 3 pelantur cita-cita awal lah.
cita-cita kecil. Cita-cita awal, Iya. kita bikin channel, cita-cita awalnya apa? 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kan. Kalau peraturannya saat ini itu bisa dimonetize. Udah gitu, nah dari situ kita nembus nih, jalan lagi. Jadi tahun ini kita kecapai gitu dan belum nyampe setahun bahkan ya. Itu udah seneng banget kayak awalnya bisa nggak sih nih kita Iya. ngasilin saldo atau segala macam. Ya, Tapi itu sih. ternyata kejadian begitu aja. Terjadi begitu aja gitu kayak men, lu inget nggak yang pas lu ngumumin, lu pada di kantor, lu ngumumin kita subscriber udah 1000, Oh iya, iya. yang gue nangis, Oh. anjing itu tuh kayak anjing. Ini gue berjuang itu susah gitu. Awalnya 1000 dulu ya, mana 1000 nelfonnya? dulu, 1000 dulu. Ini tuh susah gitu berjuangnya buat 3 pelantur dengan kondisi saat itu ya. Kita bikin 3 pelantur, cuman Josi yang sehat. Ngerti kan? Anjing. Ngerti kan? Bangsa. Kondisi saat itu 3 pelantur tuh cuman Josi yang sehat. Salut juga buat lu. Lu bisa sesabar itu ngadepin kita berdua yang waktu itu Goblok. belum anjing. belum sehat ya kitanya. Jadi 3 pelantur tuh bener-bener kayak bener-bener dari palung banget nih, dari palung banget diambil dikit-dikit gitu, ditarik dikit-dikit, Iya. udah ditarik dikit-dikit ke bawah lagi, Iya, iya. tarik iya. dikit-dikit Bawah ke bawah lagi, sampai akhirnya kita sampai di titik dimana yang kita inginkan dulu awalnya gitu. Ya nggak sih? Iya. Cita-cita awalnya ya itu yang 1000 subscriber. Gue nangis. Terus setelah 1000 subscriber kan gue ngomong sama lu, inget nggak di kantor? Lu nggak ada waktu itu, Gua kemana ya? lu di rumah. Terus gue bilang sama lu, kalau lu masih inget, Jos, coba cek watch time, siapa tahu udah 4000. Itu Lu, waktu lu masih pesimis waktu Iya, itu. karena ada Lu punya kalkulasi ya. sebagai YouTuber ngasih tahu kalau hitungannya tuh biar bisa 4000 jam tayang tuh setidaknya mana bikin video sejam. Terus si video sejam itu Yang nontonnya enggak. Mana bikin video 10 menit. Terus yang nontonnya ya 100.000 lah. 100.000 Non-stop gitu. tanpa di skip. Di skip 10 menit videonya, terus anggaplah ada 100.000 orang nonton satu video 10 menit itu, dan tanpa di skip itu udah 4.000 jam tayang. Waktu itu Aing kasih tahu ada sama YouTuber yang lain, mungkin kalkulasinya seperti itu. Dan saat dengan itu Aing kan ngejumlahin total view kita kan, Iya. views kita, dan belum sampai 100.000, masih jauh banget gitu. Muncullah yang video kita sama SOD itu, akhirnya Gue di rumah waktu itu. pas Aing cuman ngecek doang iseng, setting biar lebih rapi settingan YouTube-nya, tiba-tiba di 1000 subscriber tuh udah ke checklist, kita udah tahu, tapi tiba-tiba si time watch-nya juga udah ke checklist warna hijau. Karena udah lebih dari 4.000, ternyata saat itu tuh malah lebih 4.100. 4.100. Mana masih ingat ya? Seingat gua. 4.100. Anjing udah lebih lah, udah monetis nih. Langsung Kalian daftarin monetis. nelpon gua kan langsung kalian kan, karena gua baru sampai rumah. Gua nangis lagi di situ. Gua aja setato seserem ini gua nangis sih. Anjing, men terharu men. Maksudnya Sebenarnya jadi gua beda sih sama lu, beda aja. Di saat gua nangis tuh, wah, kok manis keluar, wah kopi cup ternyata. kopi Anjing cup kopi cup sekarang. warna coklat. Warna coklat, gua nangisnya coklat gua. Ya, Warna pokoknya kayak gitu. Kopi cup anjing. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi tahun 2020 ada sedihnya, tapi banyak juga bahagianya. Iya. Jadi kita bertiga terutama tidak terlalu mengutuk tahun 2020 karena kita bertiga percaya habis gelap terbitlah terang. Amin, amin. Ya. Jadi untuk kalian, thank you banget yang udah subscribe, thank you banget yang udah selalu dukung kita, udah Soal nungguin kita. selalu nungguin, walaupun banyak juga komen yang terkadang ya membuat kita apa Ada yang sih? pakai anjing lah. Gitu. Ya. Ya kita tahu sih ngomongin kita suka kasar. Kita ngomongnya suka kasar dan anjing, lain-lain. Bla 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 Tapi bla. kan bla. itu buat kita sendiri tadinya. Ya, oke. Enggak, Iya. sebenarnya karena itu bahasa kita ngomong, tapi bukan untuk dikatain ke orang gitu loh. Iya. Ya nggak apa-apa, gue Lu nggak anjing apa-apa. kan, kita nggak ngomong gitu. Gue nggak apa-apa. Gue tuh nggak apa-apa dikatain anjing tai sama orang, tapi kenal dulu deh. Iya. Nggak Ya apa-apa. saya itu sih banyak orang yang mau akrab tapi caranya tuh Caranya salah. salah atau enggak norak. Kita sebenarnya masih
Kita mah bukan siapa-siapa, sumpah kita bukan siapa-siapa. Iya. Jadi terserah kalian mau ngomongin apa juga. terserah Cuman, kalian. ini kan Cuman lain kali. alangkah lebih baiknya kalau mereka ngomongnya enak, kitanya jadi respect Ya, ke jadi kalian respect, banget. jadi enak lah. Iya. Terus kita juga butuh kritik yang membangun tapi Ya, ya, betul. kritik yang membangun. Kita Karena juga jujur dari channel, dari editan kita tuh masih kurang banget. jujur. banget. Makanya kayak ya kita mau minta tolong aja untuk yang komen, coba lu di video lu yang gini, lu bikinnya kayak gini. Ya saran, Lu- kritik. itu butuh gua. Bukan gue, kita bertiga. Walaupun hujatan juga bisa kita jadikan kritik ya. Ya, Tapi porsinya kalian tahu sendiri lah. Kalian bisa tahu mana yang bener gitu. betul. Dan karena jangan kalian pakai fake account, jadi kalian bebas ngomongin sembarang gitu loh. Sampai kayak ada yang ngomong ke Idon, anjing, fallback dong anjing, tolol gitu. Ngebacanya ada orangnya anjing kayak kayak gitu ke gua. dia pakai fake account tapi ngomong gitu, tapi ya bisa aja itu teman kita kan gitu. Tapi buat apa sih? Bisa aja itu teman kita tapi buat apa? Tapi bukan teman kita sih, orang masih SMA. Oh, ada orang yang mukanya ya? Ada masih SMA. Ya gua mah nggak apa-apa, gua mah santai kan orangnya, lu tahu, lu berdua kan tahu kan. Gua orangnya sesantai. Padahal kalau itu. kalian datang ke komplek kita nih, ketemu, main, kenalan, akrab aja anjir. Kita pasti akrab lah, bisa nyariin suasana segala macem. Udah. Iya, tapi Gak usah ada namanya kita fans 3 pelantur, nggak ada anjing Nggak kayak ada, gitu-gitu. nggak ada. Semuanya kayak kalian mah Marane juga bisa kayak kita gitu. Kita sama-sama support aja gitu iya, kan. kalian mah teman-teman kita. Heeh. Iya nggak sih? Kalian ya gua sih nggak bisa apa ya? Nggak bisa memporsikan kalian. Kayak kalian fans kita nggak bisa kayak gitu. Kalau gua pribadi ya, gua tuh kayak ya udah, lu tahu 3 pelantur ya lu tahu gue. Walaupun mungkin gua nggak tahu lu gitu. Tapi kalau mau kenal kita lebih dekat, kita sangat terbuka untuk Iya. ayo Welcome main banget, bareng. Kita welcome banget. Ayo main bareng sama kita mah. Kayak Sode kan sering ngajak futsal bareng, ayo bareng futsal juga. Kita mah Terutama yang di Bandung ya kan, kasihan juga yang di Papua gitu anjing. Bener. Nonton terus ke sini. ngeri juga kan. Nah, termasuk kita buat podcast ini juga ada yang pernah ngomong, yang kita ngomongin soal narkoba sama mantan, itu kan hampir sejam juga ya durasinya ya. Mungkin Iya. ini bakal sejam juga atau lebih atau di bawah sejam, nggak tahu, tapi karena kalian pernah ada satu atau beberapa orang yang aing baca tuh dan komennya, Bang, Bikin bikin lagi. podcast lagi dong, mau berapa lama juga gua jabanin, gua tonton dari awal. Oke. Walaupun yang nonton cuma satu, tapi kayak ngerasa, oh berarti ada yang suka ternyata. Dan menurut aing, podcast kayak gini, kita ngobrol tentang apa yang kita rasain, apa yang kita lagi pengen utarain, itu termasuk salah satu cara buat kita memperkenalkan kita tuh kayak gini gitu. Iya. Kalian bisa ngebaca sifat kita kayak gimana. Nih, kita yang di depan kamera sekarang ini adalah kita yang sebenarnya. Iya. Nggak ada palsu-palsuan. Iya. Tapi nggak mau ada lebih, apa, ini nggak ada. 99%-nya lah. Iya. Mau tahu 100%-nya kita kan harus ketemu. Iya, ini ya benar. Ini 99%-nya. Mau tahu sisanya ya harus ketemu. Harus ketemu. Jadi Harus biar lu ketemu. tahu gitu. Biar untuk yang ngomong gila lu nggak nge-fallback, sombong banget. Gue bukannya sombong. Tapi balik lagi ke yang tadi, gue juga harus, kan mungkin lu tertarik sama konten di Instagram gue, mungkin terus nge-follow gue gitu. Nah, lu juga harus ngasih advice ke gue tadinya gitu, kayak ini konten Instagramnya gimana ya? Apalagi lu nge-follow, lu minta fallback tapi di private. Nah, so kita gimana mau ngeponya gitu? Kita mau gimana mau ngepoinnya? Bukannya gue sombong, nggak? Masa nanti kita follow karena kalian di private terus kalian accept, pas kita ngelihat ternyata isinya kucing ngewe anjing gitu, Ayo, kan kan kita ngapain? nggak mungkin nge-follow lagi kan, kita pasti nge-unfollow. Nah, ntar kaliannya kecewa. Kucing Ntar nggak kalian ngewe- kecewa. Kucing nggak ngewe anjing. Apa dong? Mangkok Yamin. Kucing Ku- ngewe yang Kucing. Mangkok Yamin, Mangkok Yamin. kucing ya Mangkok Yamin, Iya. yang ada gambar ayamnya. Nah, Boleh. nggak ngerti kan? nggak ngerti. Hanya belajar dong. Oh mangkok yang ada ayam merahnya itu. Anjing kemana aja lu? Yamin tuh setelah doa baru Yamin. Amin. Amin. Oh, Salah. Ini buah. iya, Enggak. Makanan mana mau nggak? Ya intinya gitu. Nah, untuk yang mau minta fallback dan lain-lain, seenggaknya lu udah kenal dulu atau enggak seenggaknya lu ketemu dulu deh sama gue. Gue juga soalnya dulu sering banget digituin sama orang. Gue minta fallback dimarahin. Kayak kenapa sih lu harus minta fallback? Gitu. Emang apa untungnya buat lu? Ya, paling Apakah suatu kebanggaan buat lu kalau di fallback sama gue? Ini ceritanya nih.
Tuh, Instamit dia Instamit banget, anak Instamit Waktu banget. itu Aing pernah ikutan Instamit gitu di Bandung. Dan Aing itu termasuk orang-orang yang kenal sama pendiri-pendirinya lah. Jadi Aing suka diajak Jos bikin grup. Nanti ada Instagram yang lain, Instagramer yang lain dari Jakarta. Sama Aing itu Aing buat kelompok dan jadi ada yang masuk ke kelompok Aing, kelompok Iya. Josi. Aing itu jadi ketua pernah lah. Waktu itu lokasinya di Baksil sama sekitaran apa tuh bawah Pasopati itu yang ada tempat skate. Taman Jomblo. Nah itulah. Nah Taman dan kemana-mana kita ke apa sih foto bareng akhirnya tuh di Bekasi. Goblok. Tempat lari di ini Sabuga, bukan Saparua. Saparua. Nah, mungkin ada yang pernah ikutan juga. Nah di situ sebelumnya itu tahun berapa lupa? Ini tahun berapa nih? 90. 2015. 2015. Tapi dari 2013 udah ikutan gitu. Ketemu sama namanya ada nggak usah disebut lah namanya. Ada influencer banget sekarang udah wah anjing udah edan pisan lah dunia. Seleb ya. Bukan seleb sih, Influencer. tapi influencer parah, followernya banyak banget. Ada cewek nih, saat itu belum segitunya sih, tapi dia udah bakat fotonya tuh udah edan pisan. Dan zaman itu tuh Instamit tuh masih pakai HP semua Don. Belum ada satupun yang pakai kamera. Saat itu ya, pakai iPhone yang paling gengsinya tuh. Iya sih. Ya mungkin ada yang pakai kamera tapi Aing nggak lihat gitu loh, kayak pakai iPhone 4 tapi pas di post Keren banget. pakai Maxstor editannya tuh atau enggak Visco udah bagus banget zaman itu. Nah di situ ada saat acara Instamit itu kita ngobrol sama si yang cewek ini Aing yang ngobrol panjang bisa ada beneran ngobrol 1,5 jam nonstop bertiga gitu lah, ada yang datang berempat, satunya cabut lagi kemana karena kita sharing Aing sama si cewek ini terus nih Don ngobrol Nyambung nih lu pas ngobrol. nyambung nyampe rumah ya pas ya sekian seharian itu jalan bareng foto-foto segala macam, balik aja kita di situ Aing follow dia karena Aing respect sama orangnya kan. Nah di situ Aing minta tuh, Kak ini aku Josi yang tadi ngobrol lama, follow back Kak. Aing ngomong gitu tuh. Iya, terus dibalasnya Yang apa? sekarang udah gak pernah Aing lakuin untuk minta follow back gitu. Karena ngena banget ya. Enak banget. Di situ dia bilang gini. Yang tadinya baik banget nih ya, dia tiba-tiba ngechat panjang ngomongin gini. Aduh, gimana ya? Jangan karena lu suka sama konten gua juga harus suka sama konten lu. Apa yang gua follow tuh apa yang mau gua lihat. Gak harus gua dengan nge-follow back tuh ngehargain lu. Gak harus karena kita udah kenal gua harus follow back, karena follow back sama pertemanan tuh beda gitu, dia bilang. Iya. Ya kita bisa temenan tapi belum tentu harus temenan Instagram. Dah Aing mah nggak mau ngepoin mana kalau mana isinya tentang pornografi, masa Aing followin mana? Iya. Walaupun kita bisa nge-hide gitu. Tapi ini kan ada apa? Faktor dari jumlah following dan follower juga kan. Orang Iya. mikirnya ngapain kita harus nge-follow yang sebanyak itu kalau kita nggak mau perlu tahu. Karena banyak orang berpikir following sama follower tuh sebagai untuk lu kenal gua, ya udah gua follow. Sebenarnya nggak kayak gitu. Dia bilang kayak gitu Iya. kan. Tapi dia ngomongnya saat itu kayak yang pedih banget gitu loh. Yang tadinya Aing ngerasa orang yang humble banget, tiba-tiba dia ngebalesnya, Kayak gitu. lu ngapain minta ini? Dia yang bikin parah. Gue juga nggak tertarik sama konten lu sekarang, dia bilang. Untungnya ada kata sekarang ya. Jadi dia mungkin berpikir kalau kedepannya Aing bisa bikin konten yang Lebih bagus, yang bikin menarik Mungkin aja orang. dia bisa tertarik. Mungkin orang kalian nih yang nonton bisa banyak berpikir lebay, tapi kalau kalian pikir lagi pakai akal sehat ya, bener loh. Bener. Karena following dan fallback atau apapun following itu nggak ada hubungannya sama pertemanan. Jadi kalau kita mau jadi temen, Ya temenan aja. temenan aja. Nggak harus kalian Kita masih bisa- kita masih- idon anjing tolol lu. Fallback dong kayak Yeye aja nge-fallback gue, itu kan Yeye tertarik sama lu, belum tentu Idon harus tertarik sama lu gitu. Iya, Bener nggak sih? Beda-beda setiap orang. Kayak gitu, jadi Kita jangan masih dibilang sombong. Gua masih mending kita tukeran WhatsApp. Nah, kalau Aing lain sih. Kalau WhatsApp Aing mending buat gawe. Kalau Aing Iya. Iya. Ya maksudnya yang itulah, yang kayak gitu. Kalau Instagram tuh buat gua adalah buat cerita konten dan hidup gue gitu. ya, Kalau gua gitu. betul. Karena gua nggak pernah update di status WhatsApp gitu, gua nggak pernah. Itu kayak babe Aing. Ya gua nggak pernah. Jarang. Jadi emang di Instagram tuh emang buat konten dan ya cerita hidup gue. Ya. Walaupun Seharian, sepenuhnya cerita hidup gue banyak dituangkan di Twitter. Ya Twitter lebih untuk curhat lah ya. Untuk curhat kalau Twitter. Nah itu jadinya ternyata bener juga. Awalnya Bener. kesel banget tuh. Dan di situ Aing punya kenalan teman juga yang berpengaruh juga nih di Instamit itu yang adalah salah satunya di Bandung. Dan dia udah kemana-mana juga. Pas Aing obrolin, ya lu tolol, lu ngapain minta fallback ke orang yang kayak gitu?
belum tentu orang semua pemikiran sama aja, tapi kalau mana pikir itu bener, awalnya aing masih nggak terima, tapi saat aing udah misalkan ada orang yang aing taksir nih, misalkan aing follow, aing mau ngomong fobik tuh langsung inget si kata-kata cewek itu dan aing langsung menahan, aing nggak mau fobik, taunya dia ngefobek. Dan aing disitu berpikir, anjing ternyata dia juga suka sama konten aing, makanya dia mau ngefobek. Di situ aing senang, berarti konten aing udah bikin menarik nih buat orang. Ya, gitu. Jadi Anjing aing cuman iseng, kadang gini, aing nge-follow orang tuh karena awalnya mungkin ngeceng atau gimana, atau enggak cowok lah yang aing respect, ternyata dia nge-fallback, berarti kan aing berpikir anjing siapa mau tahu tentang aing juga lah. ya, Mau tahu tentang hidup aing juga, snapgram aing juga, story Instagram maksudnya, atau apapun. Berarti aing tuh ngerasa anjing di respect, seneng gitu. gue tuh pengen ngomong gitu. Di luar asas pertemanan itu kan. Ya, gue pengen ngomong gitu sama orang yang minta fallback sama gue, yang bilang kayak gitu. Fallback lah anjing gitu. Gini ya, gue tuh orang yang bodo amat sama hal-hal kayak gitu. Maksudnya dia sangat jauh lebih muda dari gue yakin. Jauh lebih muda. Tapi gue adalah orang yang menjunjung tinggi yang namanya respect sama yang lebih tua. Ya, kita kayaknya didikannya gitu ya. Didikannya gitu. Kayak ya Tapi lu boleh ngelantur di Di tiga depan pelanturnya kita melanggar itu sih. sama dia. Goblok. Bukan, maksudnya Lu gak respect sama gua ngentot. gue respect sama lu, tapi Nggak. dalam konteks yang lain. Oh iya, Ya, terima benar. kasih sebelumnya. Tapi masalahnya rugi di mana? Siapa suruh mana kenal kita dari kita kecil lagi? Iya. Mana waktu itu? Siapa suruh lu waktu udah itu, tua gabung sama anak kecil? Nah, Ayo. waktu itu mana lagi fokus dagang bubur pas SMP kan? Ayo, Kalian kenapa tahu lu sendiri. gabung sama kita yang kita pembeli bubur lu? Gua gak ada temen aja. Gak mungkin kan gua berteman sama kacang, ya kan? Mungkin sama ayam suwir, Sama ayam suwir, gua gak mungkin berteman sama mereka. nggak mungkin sama seledri. Sama Henry, sama bihun, gak mungkin. Anjing, di bubur nggak ada bihun, tai. Di bubur gua ada. Oh, ada di buburnya dia. Buburnya pakai bihun. Ini kan bubur Rusia gua. Bubur Rusia soalnya, iya lupa gua. Nah, intinya gitu. Gue sangat menjunjung tinggi yang namanya respect sama yang lebih tua. Jadi gue tuh tahu posisi. Iya. Gue lagi ngobrol sama siapa. Gue lagi ngobrol sama orang yang mana. Gue ngobrol sama orang yang lebih muda. Gue tahu cara ngomongnya seperti apa. Gue ngomong sama yang seumuran, gue tahu juga cara ngomong seperti apa. Begitupun ngomong sama yang lebih tua. Kayak gitu. Iya, sama kayak gua. Nggak apa-apa, maksudnya lu mau gitu ke gue nggak apa-apa. Ya gue anggap lu main masih kurang jauh dan pulangnya kurang malam. Kebalik. Pulangnya kurang malam. Jadi mungkin pengalaman lu ngobrol sama orang juga dikit. Nggak apa-apa. Jadi itu mah pelajaran aja buat lu pada kayak ini dan gua rasa yang tadi Joshi omongin banyak tuh bener loh. Kayak ya kita tuh harus tertarik dulu sama konten lu. Mungkin lu tertarik sama konten gue belum tentu tertarik sama konten lu. Iya. Kayak gitu. Bukannya kita sombong atau ngerasa enggak, demi Allah sorry Tapi, banget. Mungkin lebih bukan untuk khusus konten ya. Katanya gini, mana nge-follow artis nih. Iya. Karena mana pengen tahu kehidupan dia sehari-harinya Iya, ngapain. gitu. Nah, bukan hanya sekedar konten. Iya gitu. Aing pengen kepoin dia, Aing pengen tahu hal tentang dia, makanya yang follow. Yang mana gitu ya, Kalau sama lah Yeye kita, kan walaupun Yeye ini kan umurnya beda, tapi sebenarnya umur tuh nggak jadi masalah. Nggak Karena jadi kita dari patokan. kecil tuh udah bergaulnya sama Yeye juga, jadi udah barengan. kita tuh ngerasa aja. anjing ini mah udah temen gitu. Nah ini beda. Maksudnya Kecuali kita kita- udah kenal nih, udah gede, baru dikenalin sama yang lebih tua, itu kan beda kan. Kita baru kenal. Nah ini mah Maksudnya, kita ya- hidup dari kecil bareng gitu loh. Makanya kita kayak Ya nggak udah aja kayak sebaya aja. nggak ada gap umur kan Kayak kita. nggak ada gap-gapan Iya, nggak ada ya. gap-gapan. Jadi Apa? pas gua ngomong sama mereka ya gua menyesuaikan umur gua ya ke mereka gitu. Jadi gimana ya? Iya. Jadi gua mau menyesuaikan umur gitu. Mana Ya, juga segampang jadi itu. Ya lu juga jadi seakan ke bawah kan. Iya, nyebur jadi ke gua yang bawah. lebih muda, jadi Iya, lu menjadi muda lagi. Ya pas gua ngomong yang tua, gua tua. Ya. Gua mau menyesuaikan itu. Intinya lu harus tahu di mana lu berpijak lah. Iya nggak sih? Karena emang kalau maaf ini kan berisik ya, soalnya kita lagi di atas awan sebenarnya. Ini pakai biru nih. Ya, Oke lah, pokoknya segitulah ya. itulah. Oke, segitu aja. Jadi buat kalian terima kasih banget yang udah nungguin kita, yang udah komen, yang udah support, yang udah ngasih saran, ngasih kritik dan lain-lain. Ya ini mah
video pertama kita ngumpul lagi. Karena video yang di Kampung Tapir itu sebenarnya video lama Ya. yang baru kita upload. Sebenarnya yang di Kampung Tapir itu udah lama, bahkan lama. sebelum konten SOD. Bahkan sebelum konten SOD. Makanya Gitu. rambut Aing juga masih lebih panjang ini kan daripada yang kemarin. Masih pendek. Jadi ya kita seru-seruan aja ngobrol kayak gini. Kita juga pengen ngasih tahu sama kalian kalau 3 pelantur masih sehat. Iya, betul. Masih ada di bumi ini loh gitu. Betul. Kita masih ketemu Dan nih kita juga sekarang. masih cuci tangan, kita masih pakai masker, tuh ada masih, maskernya. masih. Gua kemana-mana kan sekarang pakai baju astronot kan. Ya. ADP, ADP. ADP. APD, APD ya? malah ngikut semua salahnya. Alat Gua pelindung nggak tahu. dada. Gua kan denger berita kan nggak di TV, Di mana? di pager. Gua nggak di pager, Bapak di mana? di koran gua Ya. denger. Aing nggak di koran. Di mana? Di Digimon. Ya. Di G5 yang di gini-gini. Keluar berita. Oke lah, Oke Velas, thank you banget ya. Muntah. si Digimonnya muntah. Muntah. Laper, kasih makan dulu. Iya. Silakan dulu. Oke Velas, thank you banget sebelumnya. Thank you udah nonton, thank you. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di Share. ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Mungkin ini salah satu konten kita yang Kalian request juga. ya agak serius ya. Iya. Agak serius yang kalian, ada beberapa dari kalian yang request untuk kita ngobrol lagi kayak gini bertiga. Walaupun bukan Truth and Drang. Truth and Drang nanti bakal ada lagi suatu saat, tapi nggak sekarang-sekarang Iya. ya. Jadi terima kasih banyak. Setelah video ini upload, mungkin sehari setelah atau 2 hari setelahnya, video yang kita pernah Q&A di Nah. Instagram, di Instagram kita masing-masing juga bakal keluar. Hmm. Oke, sampai di sini dulu, Velas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. I love you guys. I love Bye-bye you guys. berdaku.